Haleluya, puji Tuhan, salam jumpa lagi dalam renungan harian. Dan renungan harian hari ini kita akan baca dan lihat bersama-sama di dalam kitab Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku, dan kami tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca, mendengarkan, merenungkannya, serta mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Saya akan beri judul yaitu sengsara membawa nikmat. Dan kalau kita melihat di dalam Daniel pasal 3 ini menceritakan yaitu ada seorang raja Nebukadnezar membuat satu patung emas yang tingginya 6 hasta atau kurang lebih 3 meter. Dan dia jadikan sebagai dewa untuk dipuja. Dan dalam cerita juga yang sama, di sana ada 3 orang pemuda sebagai pejabat negara yang ditugaskan oleh raja atas permintaan Daniel. Itu kita akan baca di dalam Daniel pasal 2 ayat 49, di mana raja memerintahkan kepada mereka, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, memerintah di wilayah Babel. Kemudian kalau kita melihat di dalam Daniel pasal 3 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, di sana Raja Nebukadnezar ini menyuruh semua para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat, para ahli-ahli hukum, dan semua kepala-kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung emas yang dibuatnya itu. Artinya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini yang sebagai pejabat negara juga menghadiri undangan tersebut pada acara pentabisan dewa patung emas. Dan di hari hanya, saat semua pembesar negeri sudah berkumpul, raja pun mengeluarkan satu titah dengan berkata, "Demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai bunyi-bunyian, semua harus menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar ini sebagai dewanya." Puji Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai pejabat negara yang masih muda, sekalipun tinggal dengan orang-orang kafir. Pemimpin juga mereka kafir. Teman-teman pejabat kafir. Tetapi tidak harus jadi kafir. Sekaligus tidak mengindahkan perintah atasan mereka. Perintah dari raja mereka, yaitu Raja Nebukadnezar, untuk menyembah kepada dewa yang dia buat. Ini dalam hal keyakinan. Dan konsekuensinya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini harus menerima ancaman karena tidak mengindahkan perintah daripada raja. Bahkan sampai nyawa menjadi taruhannya. Dan benar apa kata Alkitab? Bahwa orang yang sudah menerima anugerah Allah, yang sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan secara cuma-cuma, bahkan menikmati juga berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan
pasti akan berkata seperti yang ditulis di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35, firman Tuhan berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Paulus dia menulis surat ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Saat itu ia ada dalam penjara karena Kristus Yesus. Tetapi dia menasihatkan, tatkala mereka mulai alami aniaya, orang-orang percaya kepada Tuhan dikejar-kejar, ia tulis bahwa tidak ada yang dapat pisahkan kehidupan kita dengan kasih Kristus. Sebab dia tulis di dalam ayat 18 dalam Roma pasal 8, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mempertahankan iman dan letak sengsara itu yang membawa nikmat di mana? Ikuti lanjutan di partnya yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.